Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianto Dwi Suhartanto dari kelas administrasi semester 2 kelas B. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi konflik antara generasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya. Dan lingkungan kerja saya saat ini, kita sering menemukan pegawai dari berbagai generasi, yaitu generasi X, generasi milenial, dan generasi Z. Perbedaan usia, pengalaman, cara kerja, dan cara berkomunikasi hingga penggunaan teknologi seringkali menjadi tantangan dalam membangun kerjasama yang efektif. Namun jika dikelola dengan baik, keberagaman ini bisa menjadi senjata atau bisa menjadi kekuatan bagi suatu organisasi tersebut. Dalam pembahasannya saya akan menyampaikan beberapa poin dari konflik antar ketiga generasi ini. Yang pertama adalah mengenai karakteristik generasi. Pertama-tama kita akan pahami dulu karakteristik unik dari setiap generasi. Yang pertama, generasi X cenderung memiliki pengalaman kerja yang panjang, disiplin, loyal terhadap organisasi, dan lebih nyaman dengan pola kerja yang terstruktur. Jadi harus terstruktur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah generasi milenial, dikenal lebih adaptif terhadap perubahan, mampu bekerja sama secara kolaboratif, serta aktif memanfaatkan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu lebih bisa mengandalkan teknologi yang sekarang untuk melakukan pekerjaan agar lebih cepat dan lebih simpel. Yang ketiga adalah generasi Z, merupakan generasi yang lahir dan tumbuh di era digital. Mereka cepat mempelajari teknologi baru, kreatif, serta menginginkan komunikasi yang terbuka dan cepat. Jadi komunikasi itu harus terbuka biar mereka tuh bekerja efektif gitu dan cepat gitu. Yang kedua adalah penyebab konflik antar generasi. Perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan beberapa konflik seperti perdebatan cara berkomunikasi, karena kan tiap generasi mempunyai cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Jadi itu bisa menjadi perbedaan di antara tiga generasi tersebut. Terus perbedaan cara kepemimpinan dan cara kerjanya, ya jelas dari cara kerjanya tiap generasi itu berbeda-beda. Ada yang contohnya dari generasi X itu cara bekerjanya terstruktur dan teliti gimana. Nah, generasi milenial dikombin dari kemajuan teknologi, menggunakan teknologi yang ada sekarang, terus diterapkan dengan dilakukan terstruktur itu. Sedangkan generasi Z itu harus ada komunikasi terbuka kalau kerja di antara kelompok organisasi agar pekerjaan itu bisa dijalankan dengan cepat dan langsung pada poinnya tersebut. Perbedaan tingkat penguasaan teknologi juga sangat berbeda. Yang generasi Z yang paling jago untuk menggunakan teknologi tersebut. Perbedaan cara menyelesaikan masalah juga berbeda, kurangnya saling memahami antar generasi. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini dapat menurunkan motivasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah karakteristik strategi mengatasi konfliknya. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya. Itu yang pertama adalah membangun komunikasi yang terbuka. Jadi setiap pegawai itu diberikan kesempatan menyampaikan ide atau pendapat tanpa memandang usia maupun jabatan. Jadi caranya tuh ya udah, kalau ada ide-ide itu dikeluarkan dan dikomunikasikan dengan terbuka, mana sih yang baik, mana sih yang tidak. Kedua adalah mengadakan program mentoring dua arah. Jadi pegawai senior memberikan pengalaman kerja, sedangkan pegawai yang lebih muda membantu dalam memanfaatkan teknologi digital. Jadi pengalamannya dari yang senior dan yang junior itu membagikan teknologi biar pekerjaan itu selesai dengan cepat. Yang ketiga adalah mengadakan pelatihan bersama. Contohnya adalah pelatihan tentang komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan transformasi digital dapat meningkatkan pemahaman antar generasi. Biasanya kan yang junior itu memanfaatkan teknologi, gimana sih menggunakan teknologi yang benar. Sedangkan yang senior itu kan banyak yang tidak paham antar teknologi itu, jadi bisa dibantu oleh yang junior.
Terus yang kelima adalah menerapkan kepemimpinan yang inklusif. Pemimpinan harus mampu menjadi penengah, mendengarkan seluruh pegawai, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi semua generasi. Jadi tidak menutup untuk menerima ide dari yang junior. Kan yang junior juga mempunyai ide-ide yang di luar pemahaman dari yang senior, tetapi yang junior juga harus bisa bisa memberikan ide dan menjelaskan ide tersebut agar masuk kepada pemikiran yang seniornya. Yang empat adalah contoh penerapannya. Sebagai contoh dalam pengolahan sistem pengujian kendaraan bermotor atau pelayanan administrasi perhubungan, pegawai generasi X dapat memberikan pengalaman mengenai prosedur pelayanan yang benar. Jadi cara berkomunikasinya benar gitu. Sementara itu pegawai milenial dan generasi Z dapat membantu mengembangkan penggunaan aplikasi digital, sistem informasi dan pelayanan berbasis teknologi. Kolaborasi seperti ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan profesional. Jadi generasi X itu memberikan berkomunikasi terhadap konsumen agar konsumen mengerti. Soalnya kan generasi X itu lebih banyak pengalamannya untuk berbicara dengan konsumen, sedangkan pegawai milenial dan generasi Z itu bisa mengembangkan dari pihak teknologinya. Contohnya ada survei kepuasan masyarakat yang sudah menggunakan barcode atau QR code agar konsumen itu ya bisa pengaduan lewat sini, tidak malu untuk mengadukan apa yang kurang, apa yang lebihnya. Nah, sebagai penutup, konflik antara generasi bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan dikelola dengan baik. Dengan komunikasi yang efektif, saling menghargai berbagai pengalaman, serta memanfaatkan kelebihan setiap generasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya dapat membangun lingkungan kerja yang harmonis dan memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam menciptakan kolaborasi lintas generasi di lingkungan kerja masing-masing. Mungkin bisa saling memanfaatkan, bisa mencari generasi milenial, generasi Z bisa mencari pengalaman pada generasi X yang sudah duluan bekerja di lingkungan kerja yang nyata. Bagaimana sih mengatasi konsumen, bagaimana mengatasi ada permasalahan yang lebih besar, untuk mengatasinya dengan cara berpikir gimana sih. Sedangkan generasi milenial dan generasi Z bisa membagikan pengalaman atau menggunakan teknologi yang semakin hari itu semakin berkembang. Contohnya penggunaan AI, ChatGPT. Bisa diberitahukan bagaimana sih, apa sih gunanya ChatGPT atau AI itu untuk dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor ini, bagaimana sih fungsinya, bisa membantu kita lebih banyak lagi. Mungkin sekian mengenai konflik antar generasi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.